kita mulai kuliah hari ini. Hmm, Sebelum kita masuk ke mata kuliah dari dulu, kita hari ini kita akan bahas tentang e-commerce dan e-bisnis. Mungkin bagi kalian, apalagi generasi muda, antara dengan generasi milenial, mungkin tidak asing dengan e-commerce atau e-bisnis ya. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran e-commerce atau e-bisnis, kita akan mengulas pelajaran lain tentang internet. Karena e-commerce, e-bisnis itu juga bisa terkoneksi berkat adanya internet. Menurut kalian, apa itu internet? Pelajaran kemarin. Nah, siapa dulu nih? Mungkin Jusika dulu ya. Apa itu internet menurut Sebuah jaringan yang menghubungkan satu dunia. dunia? Jaringan yang menghubungkan satu dunia. Iya, oke. Seluruh dunia ya. Kalau menurut Surya apa internet itu? Kumpulan jaringan yang saling berhubungan untuk mempermudah kehidupannya. Ya, nggak ada salahnya. Semua betul. Internet ya betul. Itu suatu jaringan internet berasal dari kata interconnection network yang mempunyai arti hubungan komputer-komputer dari berbagai tipe membentuk suatu sistem jaringan yang menyakup seluruh dunia atau jaringan komputer global melalui jaringan telekomunikasi ya. Oke, kalau kita akan masuk ke e-commerce dan e-bisnis, sebelum kita mulai kuliah ini, kira-kira di benak kalian timbul apa tentang kalau kita dengar kalau orang ngomong tentang e-commerce, e-bisnis, tentang apa? Pernah Pasar belajar ya? elektronik. Gimana? Pasar elektronik. Kalau elektronik, e-commerce. Selain itu apa kira-kira? Masa cuma elektronik aja yang dijual? Elektronik kan Oh ya, laptop, TV, kulkas, ya kan? Apakah selain elektronik tidak dijual? enggak gitu Pak. Pemasaran barang dan jasa. Gimana? Pemasaran barang dan jasa, Pak, mungkin. Ya, barang dan jasa. Kira-kira kalau kalian dengar e-commerce itu bicara tentang apa nih? Nanti kita akan kuliah tentang e-commerce dan e-bisnis. Tentang apa? Tentang apa kira-kira? Penjualan kayak pemasaran barang dan jasa Ya, melalui jaringan elektronik. ya elektronik, internet ya. Tuh, kalian sebelumnya udah pernah belanja di Shopee atau Tokopedia atau OLX udah pernah? Udah pernah ya? Ya, Sudah. Nah ya, minimal tahu dulu lah biar kita bisa menyamakan persepsi. Oke, kita mulai ya. Nih ya, tentang e-bisnis atau e-commerce. Ini ya, nah, kita lanjut aja. Di era digital ini, kita sih ngomong semua digital, digital, digital. Itu antara ada yang ngomong antara ada dan tiada. Seperti contohnya, ya nanti kita bahas antara ada dan tiada ya. Di era digital lebih cenderung dengan dunia maya. Tahu ya maya ya? Maya itu tidak real, ya kan? Tapi Anda, ya, seperti kalian ini, ada orangnya. Saya di sini, kalian mungkin di rumah kalian masing-masing, iya kan? Ada orangnya, ya. ada real, ada orangnya. Kita ketemu di mana? Dunia Dunia maya. maya. Di mana? Dunia maya. Di dunia maya, ya. Nah, ada orangnya semua ya.
ya kan? Antara Ya. Anda dan dia, kita ketemu di mana? Dunia maya, di internet, di Zoom, ya kan? Ada. Jadi kita bisa kuliah online, tatap muka, semua berkat jaringan internet. Atau sekarang terkenal dengan istilah dunia maya. Kita ketemu dalam dunia maya. Kalau ya karena dunia realnya baru terserang virus corona. Karena itu kita ketemunya di dunia yang maya, ya. Ada 3 dunia orang ngomong, dunia lain, dunia real, dan dunia maya. Oke, kita intermezzo aja ya. Ini zaman dulu ya, mungkin kalian sudah menangnya atau belum. Kalau dulu zaman saya itu kalau ada apa-apa sulit kita tanya ke guru itu zaman dulu digugu dan ditiru, ya. Hanya kita main ke temannya siapa saja, di mana saja. Sekarang temannya siapa? Tidak real, ya kan? Kalian mungkin punya Facebook, mungkin tahu info-info, diberitahu gimana bro, guys, ya kan? Ambarawa gimana keadaannya? Mungkin ada grup di Facebook tentang Ambarawa, ya kan? Ikut ya kalian tergabung di situ? Nggak gabung? Enggak, Pak. Nggak gabung. Coba kalian dimanfaatkan. Ikut, sudah ikut. Ikut, Pak. Ikut ya. Jadi dia tahu berita-berita yang ada, ya kan? Mungkin minimal ikut grup yang di lokasi kalian di Ambarawa. Gimana, ya kan? Gimana lu kabarnya, ya kan? Seperti itu. Dulu, sekarang alamatnya di mana? Nah, alamatnya ketemu di Maya, ya. Belanjanya dulu orang belanja, mungkin kalian dulu zaman dulu belanjanya kemana? Ke pasar, ya kan? Sekarang belanja sudah di digital. Belanja di mana? Pakai Shopee, kemudian pakai apa, Tokopedia, pakai OLX. Nanti ke depan bahkan negara-negara maju ya, itu katanya toko offline itu udah sedikit, paling mall-mall yang besar itu sedikit, orang banyaknya cenderung ke online, ya. Dan kita ketahui Matahari, kemudian apalagi Indomaret, Alfamart, mereka udah punya e-commerce-nya. Kamu mau belanja di Indomaret, kamu bisa klik www.indomaret, bisa belanja di sana, nggak harus ke Indomaret-nya. Mau ke Matahari, daripada jauh-jauh ke Semarang, kalian bisa belanja melalui dunia maya, internet, ya. Semua sekarang orang bisa dikatakan semua serba internet, bisa dikatakan gimana ya, yang penting itu internet. Seperti kalian, kalau saya mungkin tanya ke kalian, kalian mungkin kalau ketinggalan handphone bingung nggak? Bingung, Pak. Bingung. Kenapa kok bingung? Karena kan ketinggalan informasi-informasi terupdate. Dan update ya. Kalau ketinggalan dompet bingung nggak? Kalau nggak ada isinya, enggak, Pak. Bingung mana kira-kira? Kalau kalian suruh milih salah satu, handphone atau dompet, semua ada isinya. Ya, bisa nggak kalian, saya yakin kalian pasti dalam sehari pasti bisa tidak pegang dompet, bisa, ya. Mungkin di rumah, mungkin dompet kalian simpen, bisa, ya kan? Tapi saya percaya kalian tidak mungkin bisa lepas dari tanpa megang handphone. Betul ya? Iya, Pak. Kenapa kok bisa begitu? Karena sekarang udah zaman milenial, apalagi kalian udah masuk generasi milenial. Semua komunikasi lewatnya digital, online. Sekarang orang lebih cenderung komunikasi lewat WA, ya. Beda mungkin sama apa ya, orang tua kalian. Mungkin kalau komunikasi harus suka apa ya, ke tetangga dulu. Mungkin bagi kalian mungkin komunikasi di kamar terus main handphone udah bisa. Surya kok menghilang?
Iya nih Pak, nggak tahu. Nggak apa-apa, mungkin dia lost. Kita lanjut aja ya. Daripada ini terputus. Iya Pak. Itu. Kemudian ini ada era komunikasi. Komunikasi udah terbentuk berbeda. Dulu kalau komunikasi orang harus tatap muka, harus melihat, mungkin harus bagaimana. Sekarang bisa tertatap muka. Ya, kita bertatap muka, tapi menggunakan media yang lain. Dan media internet sebagai perantaranya. Nah, oke, enggak apa-apa. Surya baru laptopnya restart. Oke, kita tunggu sebentar ya. Kasihan dia nanti kalau apa ketinggalan ya. Restart. Iya. Ini apa laptopnya baru restart. Terus ya, Ambara gimana keadaannya? Apakah sama, sepi atau masih tetap ramai? Sepi Pak. Iya, sama Semarang juga agak sepi. Iya. Oke, Surya masih proses komputernya, kita tunggu aja bentar ya. Kasihan. Oke, 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 Surya udah join. Oke ya, kita mulai ya. Jadi ada terbentuk namanya revolusi communication. Communication. Dulu kalau orang berkomunikasi mungkin perlu bertatap muka, perlu ibaratnya jagong ya, mungkin kamu tahu ya bahasa jagong ya. Perlu ya ketemu face to face ya. Karena dengan adanya era komunikasi, revolusi komunikasi, adanya internet, maka terbentuk suatu hal yang berbeda. Sekarang nggak perlu ketemuan tatap muka, cuma bisa pakai WA, kemudian pakai apa lagi? Pakai Zoom seperti ini. Nggak perlu tatap muka, nggak perlu offline. Kemudian apa lagi? Suatu hal yang wajar ya. Dan dulu kalau orang berkomunikasi itu katanya harus datang dulu biar sopan. Kalau telepon itu katanya kurang sopan dibandingkan harus datang. Tapi dengan terbentuk ada perubahan waktu, itu suatu hal itu sudah menjadi suatu hal yang umum. Kemudian apalagi di era sekarang terbentuk suatu ekonomi. Nah, ya pertama bentuk perilaku komunikasi yang berbeda dengan zaman dulu. Sekarang ekonomi digital. Menurut kalian ekonomi digital itu seperti apa? Halo, ya, tadi terputus. Kalian gimana? Sudah bisa masuk?
Halo, ya, halo, bisa connect? Halo, tes tes. Sudah, Pak. Saya Surya gimana? Bisa connect? Bisa, Pak. Saya. Menurut kalian apa Bisa, Pak. ekonomi digital? Apa kalau kita ngomong tentang ekonomi digital? Seperti apa kira-kira gambaran kalian? Kayaknya kok terganggu terus. Menurut kalian apa? Dapat dulu nih, coba Surya apa? Kalau ekonomi digital, pengetahuanmu apa ekonomi digital itu? Halo? 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 Kalian jelas nggak? Halo Surya, jelas nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Halo? Jelas? Surya, gimana? Menurut kamu apa ekonomi digital? Kegiatan ini Apa kira-kira kalau kita ngomong ekonomi digital? Anggap aja uang digital. Saya dengar nggak? Apa menurut kalian? Halo? Gini, oke. Menurut Rizka apa ekonomi digital? Ekonomi ekonomi digital itu kayak suatu kegiatan ekonomi yang berjalannya itu enggak secara nyata tapi kayak ada di dunia maya gitu, Pak. Oke. Kalau Surya, apa yang dimaksud dengan ekonomi digital? Halo? Surya kelihatannya videonya nggak terkonek nih. Halo Surya? Halo? Oke, gini aja. Halo Surya? Surya hilang. Oke, bentar ya. Ini agak lemot. Kalau ekonomi digital begini, kalian pernah dengar tentang Oppo, GoPay, Dana, pernah nggak pakai itu? Pernah tidak pakai Oppo, GoPay, Dana? Halo? Apa kita mulai sekarang aja ya? Surya, kamu bisa dengar suara saya tidak, Surya? Kamu bisa dengar suara saya, Surya? Kalau kamu bisa ya, Mbak ya? Bisa, Pak, saya. Bisa ya, oke, tinggal Surya. Kalau dia nggak bisa dengar suara saya kan kasihan juga dia, cuma saya sampein. Ah, nggak usah pakai video, Surya. Nah, tak WA dulu sebentar Suryanya. Iya.
Jangan dibuat telepon dulu, jangan. Ini sebenarnya ya. Oke. Udah, coba connect lagi Surya. Oke, oke. Ya, ya, ya. Mbak, sambil nunggu Surya, kamu coba baca-baca ini dulu aja, Mbak. Iya. Kita lanjut aja sebentar ya. Iya, Kak. Udah Surya, nanti saya kirim PowerPoint-nya aja. Oh iya. Sekalian saya dikirimin juga boleh, Pak? Ya, nak kirimin kali di grup ya nanti ya. Iya. Tak jelasin dulu. Iya, makasih, Pak. Nih, karena sekarang semua itu udah berubah ya, ibaratnya udah berubahnya zaman. Dulu uang itu kita kenal dengan istilah uang apa aja? Uang katal, uang gira, pernah dengar kamu, Mbak? Oh, pernah. Iya, pernah, Nah Pak. ya, uang katal, uang gira itu uang apa? Kayak yang bentuknya besar gitu. Dan, Pak. Ya, yang kita pegang ya, ada fisiknya ya. Uang kartal, uang giral, BG, cek itu juga termasuk uang ya. Kemudian mungkin yang di dompet kamu itu uang, masuk kategori uang kartal ya. Kemudian dunia berkembang, terus ada yang namanya uang digital atau istilahnya dengan e-money. Nah, dengan e-money? Pernah. Ya, mungkin kamu belanja pakai OPPO, pakai GoPay, pakai Dana, itu e-money. Ya, uangnya tidak dalam bentuk fisik, tapi itu ada nominalnya, ada uangnya, bisa buat belanja. Ya, tahu ya? Jadi uang Iya, digital, tahu. ekonomi digital. Nanti kita jual beli ke depan akan mengarah ke digital semua. Kita beli barang di e-commerce, bayarnya nanti pakai uang apa? Uang digital, e-money.
Semua bisa terjadi karena ada yang namanya internet atau namanya paket data. Kalau kamu beli pulsa, kan sering tanya mau paket data atau paket seluler. Internet itu suatu jaringan global yang menghubungkan jaringan privasi dan publik untuk berbagi informasi antar lembaga pendidikan, penelitian, pemerintahan, bisnis, dan masyarakat umum. Contohnya dengan internet, kita bisa terkonek ke semua area, termasuk area pendidikan, bisnis, pemerintahan, kita juga bisa masuk. Standar komunikasinya berbasis tentang protokol atau IP yang kemarin saya sampaikan, ada alamatnya. Kita di komputer kita ada alamatnya, ada address. Ibaratnya kalau orang surat menyurat itu harus ada alamatnya. Kalau nggak ada alamatnya, apakah surat tersebut bisa sampai? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa kan? Bingung nanti kirim kemana. Begitu juga di laptop kita sebagai protokol address mulai digunakan komersial pada tahun 95-an. Dikenal sebagai New Digital Network Economy. Jadi kegiatan online itu jual beli internet udah terkenal arahnya ke ekonomi pada tahun 1995 karena sangat esensial di Amerika Serikat. Banyak inisiatif yang memotori oleh pemerintah untuk menjamin dominasi Amerika di bidang ekonomi baru. Di negara lain perkembangannya masih mulai. Kalau kita itu masih tahap mulai. Kalau di Amerika udah lama. Mungkin kita baru dengar, baru ngetrennya ya, orang belanja di Shopee, di Tokopedia, kemudian belanja apa lagi ya, di OLX. Itu di Amerika itu udah lama. OLX itu sebelumnya toko bagus. Sudah ada di Indonesia. Jadi bukan suatu hal yang baru. Ini ya, grafiknya sekarang. Lima aktivitas penggunaan terbesar. Antara lain yang satu, seperti yang kalian biasa pakai, antara lain apa? Biasa menggunakan untuk sosmed. Ini di Indonesia ya Mbak ya. Mungkin untuk buka Facebook, buka Instagram, buka apa lagi, mungkin buka Twitter, ya kan, cari berita, ngepoin temennya, aktivitasnya sedang apa ini, atau kemudian ngasih komen, kemudian buka status WA, oh temennya apa, baru jalan-jalan, di Instagramnya pamer, atau di jalan di mana, pamer, ya kan, dimasukin di Instagram, dimasukin Facebook. Kemudian yang nomor ini hampir 73% ya memakan kuota terbesar sendiri. Hampir semua orang pakai internet untuk jaringan sosial, ya, seperti Instagram, Facebook, WA, dan lain sebagainya. Pokoknya interkoneksi sosial. Kemudian yang baru kedua itu buat mencari barang atau jasa. Jadi mulai Indonesia itu udah mulai sadar akan belanja online, e-commerce. Belanja, makanya banyak sekarang toko-toko offline berguguran, gulung tikar, karena banyak orang yang suka belanja melalui online. Menurut kalian, kenapa apa kelebihannya orang belanja online? Dan kemarin yang saya terangin, apa aja kira-kira? Lebih mudah sih, Pak. Lebih Kita nggak mudah. harus jauh-jauh pergi, tapi udah bisa lihat barangnya. Selain itu apa lagi? Mungkin kalau kayak di online itu kan ada promo cashback, Pak. Jadi kita bisa kayak dapat cashback dari pembelian barang itu. Ya, selain itu apa lagi? Udah sih, Pak, seingatnya itu aja. Tuh, ya, ingat bidang pemasaran ada 4P. Produk mungkin offline sama online sama ya. Kemudian price, harganya murah mana? Online sama offline. Murah mana? Belanja di online atau offline, Mbak?
Di online, Pak, biasanya. Online ya, oke. Ya, Kemudian promosinya mudah yang mana, online sama offline? udah yang online. Online. Kenapa kok bisa begitu? Karena banyak promosi yang ditawarkan sih, Pak, kayak yang udah saya sebut tadi, kayak cashback, kayak gitu kan. Kalau apa di offline tuh biasanya nunggu-nunggu hari besar-besar dulu, kayak tahun baru apa-apa baru ada diskon. Tapi kalau yang offline itu banyak diskonnya. Ya, kenapa kok bisa lebih murah yang online? Atau barang yang ditawarkan sama? Mungkin karena kalau online nggak ada biaya buat gaji karyawan, buat nyewa toko kayak gitu, Pak. Ya, betul. Biaya sewa gedungnya nggak ada, kemudian biaya karyawannya. Kita ilustrasinya satu gedung, orang jualan toko, tentu perlu listrik, perlu namanya kebersihan, belum lagi perlu namanya display. Ada banyak komponen yang diperlukan untuk satu toko offline. Tenaga kerjanya perlu banyak, ya kan? Sedangkan dengan online bisa menghemat banyak komponen, salah satunya listrik, keamanan. Tidak mungkin khawatir barangnya dicolong. Kalau yang online takut risikonya besar, ya kan? Kalau tokonya kebakar, barang tokonya kerampokan atau gimana. Ketiga, penggunaan internet, aktivitasnya untuk mengirimkan pesan melalui Instagram, chatting, WA, ya kan? Melalui WA, kemudian melalui apa? Email. Yang keempat, mengunduh film, lihat film, musik, radio. Kemudian yang terakhir, baru mencari informasi layanan pendidikan. Kalau tidak dikasih tugas, dia tidak nyari layanan. Ya kan? Kalau jarang orang lihat berita-berita, nyari informasi, itu peringkat yang terakhir. Kemudian, ini ya, definisinya e-bisnis dan e-commerce itu suatu hal yang berbeda. E-bisnis, tahu ya, tadi kita belajar tentang bisnis. Bisnis itu apa? Bisnis itu apa, Mbak? Bisnis usaha untuk menghasilkan uang. Ya, satu hal yang menghasilkan uang, profit ya, laba. Ya, Penggunaan TI, khususnya teknologi jaringan dan komunikasi untuk meningkatkan cara organisasi atau proses. Dan proses internal merupakan interaksi bisnis dan eksternal dengan pemanfaatan IT, ya. Kemudian e-commerce menunjukkan pelaksanaan transaksi bisnis, ada pembelian, ada elektronik. Bisnis itu juga ada dua organisasi ya, profit dan non profit. Bisnis ini lebih cenderung ke jaringan. Contohnya begini, pernah dengar kerja di rumah nggak? Nah, saat ini sedang ngetren, ya, iya. work for home, gara-gara corona. Kenapa kok bisa work for home? Karena ada perusahaan tersebut sudah mengenakan e-bisnis. Semua sudah tersambung dengan internet. Mungkin administrasinya atau apa bisa tersambung dengan internet. Kalau dia masih belum tersambung dengan internet, ya seperti pabrik-pabrik garmen, kira-kira buruhnya masih masuk nggak? Masih, Pak. Masih kan? Kenapa kok dia harus masih masuk? Iya, masih. Karena dia tidak tersambung dengan internet, ya kan? Bisnisnya gimana cara motong kan harus mau tidak mau dia harus turun tangan. Anggap aja mau bikin baju ya, baju tersebut kainnya harus dipotong, mau tidak mau buruh tersebut harus turun ke lapangan, ya kan, motong, ukur kainnya, motong biar bisa jadi pakaian. Beda lagi dengan orang-orang yang pejabat-pejabat yang semua terkoneksi dengan komputer. Kalau itu sambungan dengan internet, dia bisa menjadi e-bisnis. Selanjutnya ya, ini perbedaan antara
bisnis yang tradisional dengan bisnis yang sedang ngetren saat ini. Di tradisional bisnis, modelnya sangat esensial. Oke, integration. Pokoknya harus ketemu orang, harus ketemu. Ya, seperti kalian lihat toko mall itu termasuk tradisional bisnis. Ada waktu jam bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa, ya kan? Kemudian ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa mengganggu. Contohnya begini, punya toko, kemudian depannya ada perbaikan jalan. Terganggu nggak tokonya? Terganggu. Ada jaringan kabel, terganggu nggak jalannya di aspal? Terganggu ya? Kira-kira ada yang datang nggak ke tokonya kira-kira? Ada, tapi mungkin sedikit, Pak. Gitu ya, akan jadi penurunan pembeli, ya kan? Beda dengan namanya bisnis. Mungkin ini bisnisnya akan tetap bisa jalan, integrasi, dan kemudian bisa join, kemudian informasinya, kemudian biaya yang dikenakan lebih sangat menghemat sekali. Bedanya ya. Misalnya orang kerja sekarang kalau masih tradisional, ada corona, mau tidak mau, tetap harus datang. Ya kan? Kalau bisnis bisa kerja di rumah. Ya. Ini ya, arsitekturnya bisa kalian perhatiin. Ini saya kirim via email yang tadi. Ini karyawan, administrasi, kemudian supplier yang menyediakan, semuanya tersedia. Kalian pernah jualan online belum? Pernah, Pak, saya. Saya pernah jualan online, bagus. Pernah. Kira-kira kamu perlu stok banyak nggak? Jualan apa? Waktu itu kayak jualan tas, baju-baju cewek kayak gitu, Pak. Oh, kamu perlu stok banyak nggak? Nggak perlu. Nggak perlu. Kenapa kok nggak perlu? Ya kalau ada orang pesan baru diambilin, langsung dikirim ke yang pembelinya. Betul. Itu bedanya ya. Kemudian tingkat risikonya jauh lebih kecil. Seperti ini. Untuk aplikasi e-bisnis ada macam-macam. Ada yang terkenal ERP, kemudian ini yang dikenakan sama perusahaan-perusahaan besar, kemudian ada yang namanya CRM, kemudian AIE, kemudian supply chain management itu perlu diperhatikan, kemudian ECS, support and intervention communication and collaboration among the team and workshop organisasi. Ini yang perlu diperhatiin. Pertama, harus perusahaan tersebut harus ada ERP-nya, harus memperhatiin. Kemudian CRM, Customer Relationship Management, yaitu hubungan relationship-nya harus diperhatiin. Antara lain gimana? Contohnya seperti ini. Kalau orang itu bisa tertarik beli, pernah beli online shop ya, kamu bisa tertarik beli itu lihat dari mananya? Dari penilaiannya. Gimana? Penilaiannya, yaitu bentuk relationship management. Ya, ada cashback, diperhatiin. Pak ERP itu kayak pelaporannya, harus nyediain, harus punya aplikasinya. Kayak Shopee itu kan ada pelapornya. Kemudian harus diperhatiin tentang CRM-nya juga. Kemudian bisa terintegrate, bisa menjadi satu dengan aplikasi cluster. Ini prosesnya dengan usernya gimana, ini lebih friendly, diperhatiin
eh, pernah pakai online shop yang lain? Enggak Pak, baru shop itu aja. Oh, enggak pernah ya. Online shop lain harus diperhatiin cara penggunaannya, operasinya yang mudah gimana. Kemudian harus supply chain management harus diperhatiin. Oke. Menurutmu kenapa sekarang bisnis harus menjadi e-bisnis? Kenapa? Biar lebih mudah dilakukan sih Pak. Ya, agar lebih mudah dilakukan. Apalagi dilakukan. Dilakukan. Mempersingkat waktu, menghemat biaya juga. Iya, betul. Karena ke depan manusia akan makin sibuk, waktunya akan terbatas. Makanya sekarang itu dengan teknologi bisa menjauhkan yang dekat. Ya, bisa menjauhkan yang dekat. Contohnya saya mau beli apa? Misalnya ke Matahari, kamu rumahnya di Ambarawa. Kalau kamu ke Matahari, ke Semarang kira-kira berapa jam? 1 jam sendiri, ya kan? Jam, ya. Biayanya, bensinnya, kemudian waktunya, resikonya. Kalau dengan perusahaan tersebut menerapkan e-bisnis, akan memberikan nilai yang berbeda. Kamu di Ambarawa bisa lihat produk katalog-katalognya yang di Matahari jual berapa, kan harganya. Tinggal kirim. Sekarang pun model pengiriman pun sudah meningkat. Dulu pengiriman kalau nunggu berhari-hari, 3 hari. Sekarang udah bisa per jam kok, pakai Gojek atau pakai aplikasi yang lain. Positif dan negatifnya e-bisnis. Kira-kira semua segala sesuatu kan ada positif dan negatifnya. Seperti contohnya kita ini kuliah online, ada positifnya. Positifnya tidak perlu harus ke kampus. Saya bisa di rumah aja, bisa ngajar kalian. Itu positifnya. Ruginya ya seperti tadi yang kita alami. Saya dapat telepon masuk, langsung down. Kamu tidak bisa terkonek lagi. Tapi kira-kira dengan adanya teknologi internet, menurut kalian banyak positifnya atau negatifnya? Kalau dilakukan dengan baik, positifnya lebih banyak. Lebih kalau banyak ya? Kalau dilakukan, ya. Daripada negatifnya ya. Ya betul, positifnya lebih banyak. Karena itu bisnis dengan menggunakan teknologi internet jauh lebih berkembang pesat. Ini ya positifnya. Yang pertama, bisa mengurangi biaya operasional. Distribusi produk dapat dibagikan hingga berakibat pelacaan status produksi distributor menjadi sangat mudah dan berkelanjutan. Outbound logistik bisa dilaksanakan, mengurangi inventory itu kayak persediaan, kayak kamu jualan online, kamu tidak perlu stok barang, kemudian distribusi produk bisa lebih cepat dan lebih akurat. Aktivitas inbound logistik dapat ditingkatkan, meningkatkan efisiensi operasi internal seperti beban pegawai, biaya listrik, biaya keamanan, kemudian biaya kebersihan dan lain sebagainya jauh lebih efisien. Meningkatkan efisien penjualan dan pemasaran. Penjualannya lebih meningkat ya dengan internet. Contohnya orang Ambarawa bisa tahu produk yang saya jual, ya kan? Kalau saya offline, anggap aja saya offline-nya di Ambarawa aja ya. Mungkin orang Semarang nggak tahu produk saya jualan, saya punya toko di Ambarawa kurang tahu, ya kan? Ketika saya menggunakan internet jadi e-commerce, mungkin orang bisa tahu, bahkan tidak hanya cuma negara Indonesia, luar negeri pun bisa tahu. Karena itu Alibaba, Amazon itu kan menjadi perusahaan yang cukup sangat terkenal. Kemudian
meningkatkan revenue, pendapatan baru, kemudian memungkinkan menjadikan lebih mudah, tidak bisa ditemui sistem transaksi tradisional, dapat meningkatkan market exposure, pangsa pasar baru, kemudian memperpendek waktu produk cycle, meningkatkan customer loyalitas, meningkatkan value chain, mendukung kesediaan 24 jam. Jadi orang mau belanja malam pun bisa. Hanya punya waktu luangnya malam, mau belanja, mau beli baju, tinggal online, cari aja, bisa meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan dukungan purna jual. Ini bisa dijual lagi, meningkatkan efisien dan aktivitas SDM. Negatifnya, jadi pencurian informasi yang berharga, gangguan yang timbul, bisa menyingkap informasi rahasia. Pernah kalian dengar hacker? Pernah dengar nggak? Pernah. Hacker, cracker, ya itu seperti itu. Ada gangguan-gangguan, ya. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan, lanjut bersifat non-teknis, seperti aliran listrik tiba-tiba padam, kemudian jaringan yang tidak berfungsi, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi pihak lain. Dia ada plus minusnya. Salah satunya mungkin harus terkonek dengan internet. Mungkin internetnya baru lemot, akan sangat menghambat. Kemudian negatif lanjutan, penggunaan akses ke pihak yang tidak berhak, ini pembobolan kayak hacker, kayak cracker yang tidak berhak. Kerugian yang tidak terduga yang disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar. Ini ya, kegagalan bisnis, yaitu kamu online tuh masih enggak? Sampai sekarang masih jualan online enggak? Udah enggak, Pak. Udah enggak, kenapa? Males Ini, aja, Pak. ya? Males. Males ya. Ya ini kamu perlu perhatiin supaya kamu berhasil di dalam dunia bisnis. Pertama, kamu harus ada komitmen. Ya, ini kalau perusahaan utuh dari manajemen puncak. Ya, itu bagus, jalanin aja e-commerce. Itu ke depan prospeknya bagus kok. Di negara-negara maju, semua orang melakukan transaksinya melalui bisnis e-commerce. Melalui e-commerce yang punya e-bisnis. Kemudian menerapkan e-bisnis yang tidak diikuti proses chain management perubahan. Kamu harus lihat, kamu jual barangnya itu masih dibutuhkan oleh masyarakat enggak? Kalau enggak, ya kamu dirubah. Ganti yang dibutuhkan apa? Contohnya, kamu jualan apa? Jualan apa? Mungkin jualan, anggap aja kamu jualan apa? Jualan papan tulis. Sekarang orang pakai papan tulisnya dari kaca, masih butuhkan ya dirubah. Yang ngetren apa? Diikutin. Harus bisnis itu berubah. Harus diikutin perubahan-perubahannya. Ya, ketiga, tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis. Ya, mungkin kita perlu pakai vendor orang pihak ketiga tapi tidak profesional. Kemudian buruknya infrastruktur komunikasi. Mungkin kamu online sinyalnya lemot, kadang bikin males, harus diperbaiki. Kalau bisnisnya maju, dia pakai jaringan infrastruktur online yang lebih bagus, mungkin pakai IndiHome atau pakai apa. Kemudian tidak selarasnya strategi IT dengan strategi perusahaan. Sama selaras nggak? Kamu jualannya bisa nggak pakai IT? Contohnya jualan perbaikan apa ya? Perbaikan komputer. Bisa nggak pakai IT? Orang percaya nggak kalau memperbaiki
komuternya harus dikirim dulu ke tempatmu, percaya nggak? Atau mungkin Enggak, orang Bang. lebih percaya kalau komputernya rusak, laptopnya rusak, saya memperbaiki, tahu tempatnya, tahu orangnya, tuh selaras nggak kira-kira? Bisa nggak? Atau kalau di online ini kita agak sulit kok jasa. Karena jasa itu harus ada interaksi, harus ketemuan ya. Adanya masalah keamanan dalam bertransaksi, harus diperhatiin. Kurangnya dukungan finansial, adanya peraturan yang mendukung dan melindungi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemudian menggunakan target jangka pendek sebagai pijakan bisnis. Kamu coba dimulai lagi usahanya, coba komitmen, kemudian diikutin chain management, dilihat masih ngetren enggak produknya. Kalau enggak ngetren, minimal kamu ganti usaha lain apa. Kemudian coba mungkin kelemahannya itu apa, mungkin jaringan komunikasinya kurang bagus, coba diganti pakai yang bagus. Kemudian keamanan dan transaksinya ada masalah enggak, mungkin apa perlu pakai apa ya namanya, kayak dulu orang kalau online itu kan pakai Facebook, orang kirim dulu uangnya. Sekarang kalau online pakai Shopee sebagai penengah, uangnya yang dibeli itu di Shopee dulu. Iya. Penjual aman, orang ini udah transfer uang, tapi uangnya di Shopee ya kan. Pasti kalau barangnya sampai, pasti uangnya didapat. Pembeli pun juga sama, oh uangku ada di tengah-tengah, ada di Shopee atau di Tokopedia di tengah-tengah. Kalau barangnya nggak sampai, aku bisa cancel, uangku nggak hilang. Seperti itu. Kalau barangnya sampai, ya mau tidak mau, saya melepas uang saya. Seperti itu. Harus ada keamanan. Oke, selanjutnya ini ya. E-bisnis dan strategi organisasi. Pengimplementasian e-bisnis merupakan strategi dasar. Implementasi e-bisnis hanya berarti penggunaan etis secara efisien, efektif, dan proses tingkat kesesuaian hubungan aktivitas e-bisnis akan bernilai strategis bila implementasi e-bisnis dapat membantu organisasi dalam melaksanakan penyampaian organisasi secara keseluruhan. Jadi kalian harus berpikir, perlu nggak menerapkan e-bisnis? Bisa nggak? Kalau udah zamannya online, mau nggak mau harus online. Seperti sekarang, Indomaret aja online. Meskipun Indomaretnya ada di mana-mana, dekat dengan lokasi kalian. Tapi mau tidak mau, Indomaret mengikuti perkembangan zaman, kemajuan zaman, harus online. Seperti ibaratnya, saya literasiin koran. Oh ya, koran ya. Iya. Dulu hampir semua orang mau tidak mau kalau ingin mendapatkan berita, informasi, harus langganan koran. Tapi dengan adanya internet, koran agak ditinggalkan. Orang lebih cenderung pakai internet. Perusahaan tersebut harus berubah. Kalau dia terus-terusan tidak merubah e-bisnis, kira-kira laku nggak? Enggak laku. Nggak laku, Sedikit. udah tidak mau beli koran lagi. Orang udah nggak minat pasang iklan di koran. Gimana caranya? Dia harus berubah. Antara lain seperti kita lihat, seperti koran-koran yang terkenal, sekarang dia mulai berlahan pindah ke IT, online. Seperti Kompas, kemudian apalagi bisnis, Suara Merdeka, sudah mulai online. Pendapatannya dari mana? Tetap dari iklan. Dia menciptakan berita yang begitu bagus. Nih ya, tahu enkripsi nggak? Belum pernah. Pernah ya. Tapi Iya, pernah pakai WA nggak? pernah. WA kalian pernah
kalian baca nggak WA ini terenkripsi? Enkripsi. Iya, pernah baca, Pak. Nah, pernah ya? Tahu nggak artinya Iya. itu apa? Dienkripsi. Nggak tahu. Kalau enkripsi end to end, kalau enkripsi ini Iya. ya seperti penyandian ya, bahasa sandi yang sangat penting dalam e-bisnis karena faktor kerahasiaan. Enkripsi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengodekan data sedemikian rupa sehingga keamanan informasi terjaga dan tidak dapat dibaca tanpa dideskripsikan. Kebalikannya dalam proses enkripsi, dahulu encrypton misal dari bahasa Yunani, kriptos yang artinya tersembunyi atau rahasia. Jadi di tengah-tengah itu terkode-kodekan. Contohnya begini, saya ini ngirim telepon ya, mungkin kalian tahu ya, pernah belajar ya. Telepon kira-kira saya ngomong itu dikirim pakai suaranya, apakah suara saya terus sampai ke orangnya atau gimana? Iya. Terus sampai ke orangnya. Enggak. Pakai teleponnya ada kabelnya ya, telepon dulu ya. Oh iya. Kamu halo apa kabar? Lalu suaranya halo apa kabar lewat kabel. Kemudian sampai jaringan. Apa seperti itu? Iya. Masih nggak nangkep, Pak, saya. Contohnya gini ya, kita dikodekan ya, di tengah-tengah itu dikodekan suara kita jadi berapa sandi, kemudian sampai ke kamu jadi suara yang jelas ya. Hacker itu nanti nyerangnya di tengah-tengah ya, nanti kita belajar lebih lanjut ya. Teknik enkripsi itu ada 2 macam. Single key menggunakan kunci yang sama untuk melakukan enkripsi dan mendekripsikan pesan, sederhana dan efisien. Contohnya algoritma ya, kerugiannya penerima pesan harus tahu kunci yang digunakan untuk mengirim pesan. Kemudian public key menggunakan 2 kunci, yaitu kunci yang tersedia untuk publik dan private key, kunci rahasia yang hanya diketahui oleh pemilik kedua tersebut. Jadi seperti ada kode-kode, nanti tak terangin di gambarnya. Jadi seperti kode-kode ya. Kira-kira orang mau ngambil datanya yang dijebol yang mananya dulu? Di internetnya ini, ya kan? Kita kan saya pengirim, kamu penerima. Ada yang namanya proses, ya kan? Di medianya. Oke, ini tak terang. Oke, kita lanjut aja. Ini ya, infrastruktur untuk e-bisnis itu ada macam-macam. Salah satunya ada LAN, Local Area Network, jaringan komputer atau peralatan lain yang lokasinya berdekatan satu sama lain. Dan WAN, with the area network, jaringan komputer mencakup area yang lebih luas. Ada value add network, suatu sistem komunikasi jarak jauh yang didesain dan dikelola oleh perusahaan independen. Ada yang namanya internet, jaringan internasional komputer yang saling berhubungan dengan akses yang sangat luas. Ada namanya intranet yang diakses selalu melalui internal perusahaan ya. Kemudian ada yang namanya extranet, jaringan internet yang menghubungkan 2 perusahaan. Jadi kalau internet itu luas, kalau intranet itu cuma 1 perusahaan aja dalam lingkungan tersebut. Kemudian kalau extranet itu mungkin perusahaan tersebut punya anak cabang. Contohnya kayak Sido muncul ya, dia kan punya kantor di mana-mana, salah satunya ada di Jakarta, ada di mana ya, di Ungaran naik lagi ke atas itu apa namanya saya lupa,
Ya, mungkin untuk satu kantor dia perlu pakai intranet, tapi untuk menggabungkan ke bermacam-macam dia perlu pakai extranet. Ya, penggunaan media elektronik untuk transaksi perniagaan, e-commerce, seperti telepon, banking, secara khusus. Halo, Surya bisa join akhirnya. Kemudian peluangnya Indonesia, ingat tadi menurut survei Indonesia penggunaan internet dipakai untuk nomor 2 untuk belanja. Jadi peluang di Indonesia sangat luas. Ingat lagi jumlah populasi di Indonesia, Indonesia populasinya nomor berapa di dunia? Tahu jumlah penduduk Indonesia nomor berapa di dunia? 4. Hah? 4. Ya betul, nomor 4 di dunia. Jadi kita punya pangsa pasar yang luas di Indonesia, nomor 4 di dunia. Bis layanan khas Indonesia sering hanya dimengerti oleh orang-orang Indonesia. Semua orang masih bingung dengan new economy. Dengan internet bisa tidak terbatas. Kamu jualan di Ambarawa, produkmu mungkin bisa tahu di Amerika. Ya, potensi jumlah penduduk Indonesia masih banyak yang belum jangkau internet. Untuk bisnis itu macam-macam e-commerce, contohnya B2B. B2B ini begini, saya memproduksi barang untuk perusahaan, contohnya nggak aja saya memproduksi apa, perusahaan saya memproduksi bergerak di dalam bidang plastik, ya kan? Plastiknya tersebut saya supply untuk Sido Muncul. Sido Muncul kan kemasan apa namanya? Kemasan anggap aja tolak anginnya itu kan dari plastik. Belum tentu dia yang bikin, bisa perusahaan yang lain. Nah, itu namanya B2B, perusahaan antar perusahaan. Kemudian ada namanya B2C, ya seperti kita sehari-hari perusahaan apa jualan buat konsumennya, contohnya apa namanya? Contohnya kamu mau beli handphone Samsung, ya kan? Online. Caranya gimana? Mungkin kamu bisa beli melalui tokonya Samsung langsung. Mungkin kamu ketik www.samsung.co.id. Di sana ada beberapa ulasan. Dia jualan apa aja, produksi Samsungnya apa aja. Mungkin tidak cuma handphone, komputer, kemudian apa, AC, atau apa, AC, kulkas. Kamu mau beli online melalui perusahaannya langsung bisa. Kalau C2C, ini ya seperti ini. Apa namanya? Seperti mbaknya tadi jualan apa kan, Mbak E beli juga melalui perusahaan kemudian dijual melalui konsumen juga, itu namanya institusi, customer to customer. Seperti kamu punya apa, mau jualan apa di Shopee atau jualan di Tokopedia, laptopmu rusak, kamu jual di di OXL, OLX, itu institusi. Kemudian government to government. Ini negara kepada negara. Contohnya negara kita menjual, menghasilkan apa ya, emas, ya kan? Kita jual ke negara yang lain. Ke negara yang lain mungkin bisa dipakai apa? Mungkin minyak. Kita menghasilkan minyak begitu banyak. Kita jual kemana? Ke India atau mungkin negara Arab menghasilkan banyak minyak. Lalu Indonesia beli minyaknya untuk BBM. Ya, bisa kalian baca.
ini .com, menggelembung, bubble, itu udah infrastruktur. Kita juga perlu bangun infrastruktur, jangan sampai telepon down. Kemudian delivery channel. Ini tantangan e-commerce. Kita harus gimana caranya agar bisa ngirim barang tepat waktu yang cepat. Salah satunya udah banyak dikembangin oleh e-commerce yang ada, ya. Salah satunya apa? Shopee bisa ngirim pakai macam-macam, bisa dikirim pakai Gojek. Tokopedia juga sama. Kemudian ngirimnya semakin cepat, bisa di tracking pengirimannya. Kalau saya pesan kirim lewat JNE, hari ini prosesnya sampai mana bisa diketahui. Kemudian tantangan e-commerce itu juga munculnya kejahatan baru. Salah satunya apa? Pembobolan akun, kredit curian atau palsu, penipuan melalui SMS, kurangnya pelindungan konsumen. Contohnya beli baju gambarnya bagus, ya kan? Setelah dikirim, gambarnya tidak sesuai dengan aslinya, tidak sesuai dengan gambarnya. Aslinya bagus, deskripsinya bagus, setelah dikirim, ternyata tidak sesuai, tidak bisa dipakai, kekecilan atau gimana, ya kan? Kemudian kurangnya kesadaran akan masalah keamanan yang perlu diperhatiin juga. Kemudian ada yang namanya kepercayaan. Beli online bisa dipercaya nggak toko ini? Jangan-jangan nanti uang saya hilang. Caranya gimana? Ini tantangan. Gimana caranya menyiasati? Mungkin dengan nyasiin bintang. Semakin banyak bintang, toko tersebut bisa dipercaya. Kemudian apalagi? Toko tersebut tidak masuk dalam blacklist toko online. Kemudian orang di Indonesia itu belum, meskipun menurut data pengguna internet rata-rata nomor 2, tapi di Indonesia jaringan internet itu masih belum bisa meluas ke semua daerah. Jadi banyak orang Indonesia yang tidak terbiasa menggunakan katalog. Belanja cuma lihat katalog. Orang Indonesia cuma belanjanya dipegang, dilihat secara fisik, oh ini bagus gak? Dicoba dulu. Kemudian masih harus secara fisik memegang barang yang dijual. Perlu mencari barang-barang yang tidak perlu dilihat secara fisik. Itu masih agak kesulitan. Kepercayaan pembayaran. Uangnya hilang atau enggak. Saya kalau percaya enggak, jangan-jangan setelah saya transfer uangnya hilang, barangnya enggak dikirim. Peluangnya ini peluang, walaupun ada banyak tantangan. Ini tantangan ya, bukan kerugian, ini tantangan. Kita akan bagaimana untuk bisa menimbulkan rasa trust, kepercayaan kalau bayar uangnya aman, tidak hilang. Oke. Kemudian salah satunya lagi keamanan. Gimana caranya orang agar tidak takut melakukan keamanan. Kemudian apa yang harus dilakukan. Kemudian kalau handphonenya hilang bagaimana. Kemudian harus adanya kejelasan hukum. Gimana uang digital itu apakah bisa diproses secara hukum. Bisa enggak? Sekarang ada yang namanya UU IT, ada undang-undang internet, ya kan, termasuk menyebarkan hoax, bisa berurusan dengan hukum, apalagi melakukan transaksi kejahatan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mungkin yang kurang jelas apa? Mungkin Surya baru join. Yang ada yang kurang jelas? Ya? Gimana?
Ada yang kurang jelas, Mbak? Ada pertanyaan? Yang terakhir cukup. Belum ada Pak, cukup. Cukup ya. Kamu Surya bagaimana? Ya, Jelas Surya. bisa mengikuti Pak. Oke, ini tugas buat kalian ya. Kalian cari kiat-kiat. Ya, ini juga mungkin biar bisa tambah semangat Mbak Yusika dalam menjalankan bisnisnya yang online. Cari bisnis e-commerce ya, tentang e-commerce gimana techno entrepreneurship ya, kalian cari tentang techno entrepreneurship gimana kiat-kiatnya dalam mengembangkan bisnis online, apa aja yang harus dilakukan seorang techno entrepreneurship dalam melakukan bisnis online ya. Tahu di internet banyak, cari aja, dipelajarin, kemudian di resume satu halaman aja kirim ke saya ya. Iya Pak. Ya jelas Surya? Jelas? Oke. Oke ya, kita akhirin ya kuliah kita hari ini ya. Oke, terima kasih.